Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, maka dia akan kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Tuhan menegur kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Dan kita, saudara, ketika Tuhan menegur kita, firman Tuhan berkata, saat itu Tuhan ada di depan kita, mengetuk pintu hati kita. Ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, pilihan kita mau buka hati kita atau tidak. Kalau saat Tuhan ketuk hati kita melalui teguran demi teguran, dan kita membuka hati kita sedang membiarkan Tuhan masuk di dalam hati kita, masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam perasaan kita, dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kalau Tuhan kita buka hati, Tuhan masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita, jadi Tuhan makan sehidangan dengan kita. Apabila Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang bisa jadi lawan kita. Karena Tuhan sudah menyatu di dalam kehidupan kita. Ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Itu sebabnya hanya orang-orang yang dikasihi Tuhan yang Tuhan tegur. Responi teguran Tuhan dengan baik. Buka hatimu lebar-lebar, biarkan Tuhan yang masuk. Ketika Tuhan yang masuk di dalam hidup kita, kita buka hati kita, maka kita akan mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia ubah setiap yang buruk di dalam hidup kita menjadi baik. Dia buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Bahkan dia buat apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup kita menjadi mungkin. Pilihan di tangan saudara dan saya. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang akan kita dapat kemudian hari. Satu hari saudara, Tuhan tegur saya. Saya nggak kenal Tuhan, saudara. Saya nggak kenal. Saya tahu ada Tuhan, tapi saya nggak kenal firman Tuhan. Saya tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan satu kali Tuhan tegur saya dengan keras. Tuhan katakan, perlihatkan, malah seperti sebuah film di dalam kehidupan saya, bahwa saya bukan seorang istri yang baik. Seorang istri yang sangat buruk. Saya bukan seorang mama yang baik. Seorang mama yang sangat buruk. Saya bukan seorang pemimpin yang baik. Adalah seorang pemimpin yang sangat buruk, diktator dan mau menang sendiri. Saya bukan seorang anak yang baik. Semuanya di dalam kehidupan saya, yang dahulu saya pikir saya baik, saya hebat, ternyata di hadapan Tuhan semuanya nol besar. Tidak ada satupun yang baik di dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan tegur saya dan perlihatkan setiap kelakuan saya, di mana tidak ada satupun yang baik. Saudara, saat itu saudara, saya merespon teguran Tuhan. Saya menangis, saya minta ampun dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan tolong saya mau berubah. Saya nggak tahu bagaimana caranya berubah, tapi saya mengambil keputusan saya mau berubah. Untuk itu Tuhan pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya selangkah demi selangkah berjalan bersama dengan Tuhan untuk sebuah perubahan di dalam hidup saya. Bentuk hati saya, bentuk pikiran saya, bentuk perasaan saya, seluruhnya Tuhan bentuk seperti yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya tahu sulit sekali berubah. Mau berubah mulai dari mana? Tetapi saya mengambil keputusan membuka hati saya atas teguran Tuhan, membiarkan Tuhan yang masuk di dalam hidup saya, menguasai hati, pikiran, dan perasaan saya, membentuk saya seperti yang Tuhan mau.
Bapak, Ibu, Saudara, dibentuk itu tidak nyaman. Dibentuk itu sakit, nggak nyaman. Tetapi ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan melihat perubahan itu pasti terjadi. Ketika kita buka hati, biarkan Tuhan yang membentuk kita. Kita lakukan. Tuhan mengajarkan saya tentang ketulusan. Tuhan membentuk saya, mengajarkan saya tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan membentuk saya melewati banyak hal. Dan salah satunya Tuhan membentuk saya untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Diberkati Tuhan mengucap syukur, dijawab Tuhan doanya mengucap syukur. Tidak diberkati Tuhan mengucap syukur, doanya tidak dijawab pun mengucap syukur. Karena apapun di dalam hidup ini, saya melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dengan bentuk saya mau dibentuk, mau diajar oleh Tuhan. Melalui persoalan demi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Maka tanpa dirasa hati saya mulai berubah. Pola pikir saya berubah. Karakter saya berubah. Dan hati saya melekat dengan Tuhan dengan ucapan syukur. Dan saya hanya berjalan seperti yang Tuhan mau. Akibatnya perubahan karakter itu terjadi. Dan ketika saya berubah, saudara, itu membawa perubahan di dalam keluarga saya, perubahan terhadap suami saya, perubahan terhadap anak-anak dan menantu saya, juga terhadap cucu saya. Dan keluarga ini berubah, satu demi satu berubah, sehingga semua yang buruk di dalam keluarga ini Tuhan ubah menjadi baik. Semua yang tidak ada di dalam keluarga ini Tuhan buat menjadi ada. Tidak ada komunikasi, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kasih. Semuanya Tuhan buat menjadi ada. Dan apa yang tidak mungkin Tuhan jadikan untuk mungkin. Semua hanya karena anugerahnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Tuhan tegur kita, jangan menyerah, buka hatimu lebar-lebar. Biarkan Tuhan masuk di dalam hidupmu. Dia menguasai engkau. Dan engkau cuma berkata, Tuhan tolong aku. Ambil keputusan, saya mau berubah. Pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mau terjadi perubahan di dalam hidupnya, buka hatimu lebar-lebar. Dan katakan kepada Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Tolong aku Tuhan, pegang tanganku, tuntun langkahku, atur hidupku seperti yang Tuhan mau. Aku tahu kekuatanku tidak seberapa, tetapi apabila Tuhan campur tangan dan turut bekerja, maka aku pasti bisa. Yang mau buka hatinya, yang mau melakukannya, yang mau komitmen dengan Tuhan, maka bersama dengan saya katakan amin.